Jemaat yang terkasih, kita bersyukur hari ini kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kita sekalian mengenai katekismus Heidelberg. Kita sudah sampai kepada minggu yang ke-8 minggu ini. Kita diberikan sebuah tema Allah yang kuimani, maka kita mau belajar dari katekismus yang telah disusun sedemikian rupa sehingga kita nanti bisa mengerti apa yang menjadi inti dari firman Tuhan yang kita sehari-hari baca. Bapak Ibu, kita tahu bahwa katekismus Heidelberg ini serangkaian yang lumayan panjang ya, dari beberapa minggu yang lalu sampai nanti berapa minggu yang akan datang. Mungkin di antara kita berpikir kok baik kok doktrin ya, kok angel ya, ada yang mikir gitu? Mungkin ada juga ya, kok angel ya, aduh susah, aku nggak piro ngerti. Tapi nggak masalah ya, tidak jadi masalah. Yang penting kita ini ada upaya untuk belajar. Nah saya mau cerita ya, suatu hari saya lagi di rumah sendirian. Papa mama saya lagi tidak di rumah. Terus kalau di rumah itu kadang saya nggak pakai kacamata, jadi lihat itu nggak piro jelas ya. Terus suatu hari, ya hari itu saya waktu jalan tuh lihat, apa ya itu ya, di dalam bungkusan plastik waktu itu. Apa itu? Wah, permisi ya. Wah, apa Bapak Ibu? Jen. Waktu dibungkus plastik saya nggak bisa melihat dengan jelas. Ya tahu warnanya merah-merah, biru-biru. Tapi ya wis pokoknya saya ambil. Duh sopo ini banyak gini, papa mama ini mesti sembarangan naruh. Saya bilang gitu dalam hati. Kemudian saya tetap dalam bungkusan plastik itu saya taruh di sela-selanya rak dengan harapan nanti kalau misalnya ada mbak, di rumah kami itu ada mbak baru pocokan gitu. Khawatirnya nanti kalau ada hilang atau apa daripada nuduh ya, wis mending tak selempitnya aja. Saya pikir gitu di dalam hati. Terus nanti kalau papa mama saya pulang saya pengen ngomel, naruh uang kok sembarangan gitu ya. Naruh uang sembarangan, nanti kalau hilang, kalau pas butuh, repot. Ya sudah ya, saya sudah taruh di sempitan, di rak dekat tempat uang itu jatuh bersama dengan plastiknya. Terus saya kembalilah ke kamar saya. Berapa jam kemudian, setelah saya bekerja dengan komputer, saya pakai kacamata. Terus saya lewat lagi di tempat yang sama. Saya sekilas, ya kayak kita lewat tuh sekilas lihat ya. Sekilas lewat, wah ada sesuatu ini. Ada yang terjadi pada waktu saya lewat. Apa yang terjadi? Uang itu hilang? Enggak, uang itu enggak hilang. Tetap di tempat yang sama bersama dengan plastiknya. Tetapi ketika saya lihat dengan kacamata, maka saya bisa melihat ada yang aneh dengan bungkusan uang itu Bapak Ibu. Kelihatan enggak yang aneh? Kalau Anda di belakang, enggak kelihatan ya. Dan kalau Anda lihat dari dekat, uang ini adalah uang yang saya beli buat alat peraganya sekolah minggu. Saya waktu itu jadi geli sendiri ya. Walah ini ternyata bukan uangnya Pak Mama, ini ternyata uang-uangan ya. Karena nggak pakai kacamata maka nggak bisa bedain uang dalam bungkusan plastik. Maka saya ambil, saya dalam hati ngomel tadi. Sudah ya, ini ceritanya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, doktrin itu mirip dengan kacamata saya. Kenapa? Ketika saya nggak pakai kacamata, kita nggak pakai kacamata, kita tidak bisa melihat dengan jelas sesuatu. Apakah itu beneran ataukah itu palsu. Doktrin itu sangat berguna bagi kita untuk melihat apakah pengajaran itu benar, apakah lagu itu liriknya sesuai dengan firman Tuhan. Doktrin itu juga perlu supaya kita itu mengerti perkataan pendeta itu cocok gak dengan pengajaran firman. Maka sangat perlu sekali kita untuk menggunakan kacamata doktrin atau pengajaran Kristen yang benar yang berdasarkan firman Tuhan supaya kita itu jalannya tidak tersesat. Jadi sekarang kalau Anda merasa, aduh khotbah kok angel ya, aku kok enggak seberapa ngerti, tidak apa-apa.
Yang penting di dalam hati kita, aku mau belajar. Loh tapi sulit loh. Nah sekarang saya tanya ya, Pak Novian, Dokter Herlina jadi dokter. Waktu sekolah angel enggak? Saya pernah tahu sepupu saya jadi dokter tuh bukunya segede-gede gini. Tebel-tebel. Dibuka ngerti aja enggak saya. Karena anatomi tubuh lah, ngafalin nama-nama kandungan obat lah. Nanti orang tuh ada alergi gini gitu, harus ingat. Enggak boleh kasih obat ini dan lain sebagainya. Sulit jadi dokter. Belum lagi sekarang kalau menghadapi pasien yang sakit, harus berempati. Susah, sulit. Belum lagi kalau Anda yang buka usaha, yang buka toko. Jualan apa ya yang cuannya besar? Oh ini usahaku udah gini, gimana ya Ben makin maju. Sekarang saingan ambil arek-arek nom, sudah main online. Gimana caranya supaya dagangan usahaku ini makin maju? Mikir, susah enggak? Susah. Hitung-hitungan biaya berapa persen ya ngambil cuannya? Bayari karyawan bayar berapa ya? Kulaan di mana ya yang murah ya? Terus ini mau diapakan displaynya misalnya. Menjadi guru juga susah. Menjadi guru itu sekarang apalagi kurikulumnya berubah-ubah. Guru-guru itu pusing. Susah menjadi guru itu. Seorang guru pun harus belajar supaya bisa mengajar anak-anak. Yang makin hari makin susah pelajarannya. Menjadi apa lagi? Ada apa? Sekarang saya pernah, waktu itu saya makan makanannya Bu Narni. Terus saya merasa, Bi kok enak toh, gimana caranya bikin? Gampang soalnya, Bapak Ibu saya lihat Bu Narni itu cuman bikin adonan tepung, garam, micin, gula, wes cuma gitu lah dicampur. Terus di tempe itu dibalurkan di tepung itu, digoreng, enak ternyata. Terus saya bilang, Bi gimana caranya? Gampang Kak, gini. Oke, saya cobalah di rumah. Ternyata Bapak Ibu tidak enak. Jadi saya berkesimpulan, masak itu juga tidak mudah. Ibu-ibu rumah tangga di rumah, masak itu bukan sesuatu yang instan langsung bisa. Harus belajar, harus berupaya gimana rasanya supaya makin hari makin enak. Demikian juga bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah itu bukan pekerjaan yang mudah. Harus berupaya, harus niat supaya rumah itu bisa terlihat bersih dan rapi. Sekarang yang gampang semua kita pasti melakukannya adalah peralihan antara HP jadul ke smartphone. Bagi kita yang usia dulu pernah pegang HP jadul yang tombolnya itu 3 huruf, maka kita akan bisa membayangkan bagaimana susahnya kita waktu itu beralih ke smartphone. Kenapa sekarang kita semua bisa main smartphone? Karena ada niat untuk belajar. Kita sadar bahwa smartphone ini adalah kebutuhan di zaman ini, maka kita berupaya untuk melakukannya. Beberapa tahun yang lalu ada banyak, bukan ya cuma orang tua ya yang ya usianya jauh di atas saya gitu, bingung ya. YouTube itu piye, apalagi yang pas zaman pandemi. YouTube itu piye bukanya, enggak bisa. Ini game ini apa? Main ini apa caranya? Tanya. Sekarang YouTube, wah nonton segala rupa. Bahkan kadang di gereja ada suaranya YouTube keluar ya. Karena ada yang nonton YouTube. Sudah pintar semua kita. Main WA, segala macam aplikasi itu kita bisa pakai dengan baik. Karena dulunya kita semua ini mau belajar, berupaya. Karena kita sadar itu semua penting. Nah maka sekarang gimana? Kita tahu betapa perlunya doktrin dan pengajaran Kristen untuk kita pahami. Sulit, betul itu semua sulit. Tetapi penting untuk kita pelajari. Maka sama dengan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Hal-hal yang sulit yang selama ini kita sudah upayakan untuk kita pahami. Dan ternyata toh bisa. Maka belajar dasar-dasar pengajaran Kristen itu juga bisa kita pelajari. Asal apa? Asal kita sadar bahwa hal ini penting. Dan yang lebih utama lagi adalah bahwa Roh Kudus itu akan menolong kita untuk mengerti. Maka tidak ada alasan bagi kita. Wes lah,
aku enggak mau dengar, aku enggak mau datang. Selama ini katekismus terus. Jangan ya. Tapi justru di dalam kesempatan demi kesempatan kita belajar pengajaran dasar iman Kristen ini, kiranya kita makin mengerti iman kita itu tidak mudah goyah dengan segala rupa yang ada di dunia ini. Makin hari makin banyak pengajaran-pengajaran yang kita nggak tahu jelas itu benar apa enggak. Maka dengan belajar kita akan makin mengerti. Bapak Ibu jemaat sekalian, Katekismus Heidelberg ini memang disusun sebagai pertanyaan-jawaban sampai begitu banyak pertanyaan. Dari mana pertanyaan ini muncul? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari orang-orang yang penuh dengan pertanyaan. Dikumpulin dari banyak orang. Dari berbagai pikiran-pikiran, golongan-golongan. Supaya kita nanti kalau ditanya, kita bisa tahu apa yang itu bisa kita jawab. Seperti kalau di dalam berbagai situs itu ya, mesti ada tulisannya FAQ. Itu adalah kumpulan atau daftar kumpulan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang. Maka harus dikumpulin aja sekalian. Jadi kalau orang tanya, wah itu ada jawabannya di sana. Salah satu bagian dari Katekismus Heidelberg yang hari ini kita akan bahas adalah mengenai pengakuan iman rasuli. Kita semua pasti sudah tahu, bahkan sebagian besar dari kita itu pasti sudah menghafal seluruh poin, ada 12 poin dari pengakuan iman rasuli. Tetapi beberapa dari kita juga itu ada yang keliru ya. Ada yang langsung tundukkan kepala, memejamkan mata, bahkan melipat tangan. Itu sebenarnya kurang tepat. Sebab pengakuan iman rasuli itu seperti sumpah atau ikrar yang kita ikrarkan itu bukan dengan suara yang pelan. Tapi dengan tegas, dengan yakin, bukan dengan malu-malu atau ragu-ragu. Dengan yakin, mantap, penuh iman dan keluar dari hati. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau pas pengakuan iman rasuli seperti tadi, kiranya kita bisa mengikutinya dengan baik. Sebab itulah pokok-pokok iman kita yang perlu kita ingat, perlu kita hafal, dan bahkan perlu kita resapi di dalam hidup. Supaya kita makin mengenal apa yang kita percayai. Pengakuan iman rasuli ini sebenarnya berisi pokok-pokok penting, ringkasan, atau doktrin-doktrin Kristen yang utama. Kalau kita dengan gereja-gereja lain, ada banyak perbedaan Bapak Ibu. Kita bisa lihat ya dari cara bernyanyi, dari cara bermain musik, dari cara penataan kursi, dari cara bagaimana menyambut jemaat, bagaimana cara pengelolaan organisasi beraneka ragam. Tidak semua sama. Tetapi yang terpenting adalah apakah gereja satu dengan gereja yang lain itu mereka memiliki pokok iman, dasar iman yang sama. Maka kita akan bilang, kita bersaudara, sama-sama gereja Tuhan. Tetapi apabila pokok-pokok dasar iman Kristen itu, yang sudah dituangkan di dalam pengakuan iman rasuli, itu tidak sama, maka kita bisa bertanya, loh ini gereja apa bukan ya? Misalkan ada gereja yang, aku percayanya Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, aku enggak percaya. Roh Kudus itu kayaknya cuman ya kuasa lah, Roh Kudus itu cuman yang bisa dipakai untuk menyembuhkan. Roh Kudus itu yang bisa disuruh untuk melakukan sesuatu seperti apa yang pendeta mau. Nah itu hati-hati. Atau orang yang berpikir bahwa gereja itu ya yang cuma aku tok ini, gereja lain itu enggak. Gereja yang lain itu bukan. Itu pengajaran yang kita harus teliti. Kayaknya itu benar ya. Benar enggak ya? Dari mana kita bisa tahu? Dari pengajaran dasar kebenaran iman Kristen yang telah dirangkum di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli ini juga Bapak Ibu jemaat sekalian, itu dirangkum sesuai dengan pengajaran para rasul. Para rasul itu telah diutus oleh Tuhan Yesus untuk mengabarkan berita Injil dan mengajar di berbagai tempat. Dengan maksud supaya bisa diingat dengan mudah. Apakah penulisnya para rasul ya? Ternyata bukan. Bukan ditulis langsung oleh para rasul, tetapi sekali lagi pengakuan iman rasuli ini disusun berdasarkan pengajaran para rasul Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jemaat sekalian, kita perlu menyadari betapa pentingnya
pengakuan ini. Pengakuan iman rasuli dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mengenai Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kita menyebutnya itu Bapa. Kita bersyukur karena kita ini sadar bahwa kita itu punya Bapa yang menciptakan kita. Bukan seperti teori Charles Darwin, mungkin bisa ditampilkan ya, yang mungkin sudah lupa Charles Darwin ini teorinya apa ya. Ini ya, teori evolusi yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Ada yang percaya ini? Kasihan ya kalau, wah aku dulu itu kayaknya nenek moyangku kera. Dulu teman-teman saya waktu di sekolah, waktu belajar ini, iya kita tenanan dari kera gitu. Kita bertanya-tanya. Ya salah banget, rugi banget kalau kita berpikir seperti ini. Sebab firman Tuhan menjamin dan Tuhan sendiri mengatakan bahwa dialah yang menciptakan kita. Demikian juga seluruh alam semesta. Bukan seperti teori Big Bang. Teori Big Bang itu adalah teori yang mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini tercipta oleh karena ledakan besar dari sebuah atau bongkahan panas yang pada akhirnya tersusunlah galaksi-galaksi. Seperti galaksi kita ini namanya Bima Sakti. Tersusun ada matahari, planet-planet dengan rapi, bisa berputar dengan baik, bisa berevolusi, bisa berotasi, tidak ditabrak komet. Wah katanya itu dari Big Bang. Padahal kita tahu bersama bahwa segala keteraturan yang terjadi di seluruh alam semesta ini pasti ada pencipta yang mengaturnya. Dan itu firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhanlah, dialah sendiri yang menciptakan kita. Jadi jangan ragu lagi ya. Kalau misalnya yang sekolah, terus gurunya menjelaskan, ada teori evolusi. Kita dulu manusia itu dari kera. Langsung kamu bisa ngomong, sorry Pak, Bu, saya enggak termasuk. Bisa gitu ya. Pokoknya kita enggak ya. Kita percaya, kita sadar bahwa kita ini diciptakan oleh Allah sendiri. Kalau kita sadar, kita tahu, kita ngerti, dan kita percaya bahwa kita punya Allah Bapa yang menciptakan kita. Kita juga bersyukur sebab Dia itu bukan cuma Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan segala sesuatunya dengan baik. Tetapi Dia juga mengatakan bahwa Dia adalah Bapa yang baik, yang menyayangi kita seperti Bapa sayang kepada anak. Maka kita bisa hidup sebagai anak-anaknya dengan damai sejahtera. Kalau enggak, hidup manusia itu penuh dengan tiadaan harapan, gak ada harapan. Hidup manusia itu seperti terombang-ambing, nanti sebentar ada peristiwa gini, sebentar ada peristiwa gini. Begitu mengerikan dan tidak ada kepastian di dalam hidup. Tetapi ketika kita sadar ada Bapa, Dia mengasihi kita, maka kita tahu kita bisa hidup di dalam damai sejahtera. Yang kedua, bagian yang kedua dari pengakuan iman rasuli adalah mengenai Allah Anak. Allah Anak dan penebusan kita. Saya mengikuti persidangan Baradae. Bapak Ibu juga mungkin mengikutinya. Saya tuh bayangkan ya, saya tuh divonis belasan tahun. Lalu tiba-tiba di dalam persidangan yang terakhir, itu hakim itu bisa ngomong, vonisnya berapa? 1 tahun 6 bulan, 1,5 tahun. Bisa bayangkan ya? Belasan tahun saya sudah bayangkan umurku sekarang ditambah 12 tahun. Umur piro aku besok keluar dari penjara. Bagaimana hidupku kelak? Tapi kemudian vonis itu dikurangi gak main-main. Dikurangi sampai hanya menjadi 1,5 tahun. Saya membayangkan bagaimana leganya, bagaimana bersyukurnya orang itu. Saya juga membayangkan bagaimana keluarganya itu mungkin yang di rumah nonton itu sorak-sorak ya. Saya membayangkan bagaimana sukacitanya orang yang vonisnya itu dikurangi begitu banyak. Tapi bagi kita Bapak Ibu, salib Kristus itu bukan cuma mengurangi bobot, mengurangi lamanya kita menerima hukuman dosa. Tetapi salib Kristus itu justru menghapus. Dan Tuhan Yesus sendiri menggantikan serta menanggung segala hukuman dosa kita. Mana yang lebih bersyukur?
Baradae dari 12 tahun cuma 1,5 tahun? Atau kita orang berdosa yang harusnya dihukum dengan hukuman kekal maut, tetapi kita dibebaskan dari hukuman itu. Saya waktu melihat peristiwa Baradae itu, saya membayangkan, wah kita ini berkali lipat rasa syukurnya. Dia cuma 12 jadi 1,5. Kita hukuman kekal jadi bebas itu luar biasa. Sungguh karya salib Kristus itu adalah sukacita bagi kita. Dia menjadi penebus kita. Kristus itu menjadi juru selamat kita. Maka harusnya hidup kita ini penuh dengan limpahan syukur. Hidup kita ini penuh dengan sukacita sebab Kristus telah menebus kita. Keselamatan itu tuh sebenarnya udah dari dulu direncanakan oleh Allah. Sejak Adam dan Hawa. Dan telah digenapi oleh Kristus. Maka kita sekarang hidup di dalam masa anugerah. Enggak lagi seperti kata Kak Yudi kapan hari. Ke gereja enggak bawa-bawa kambing. Ya enggak usah bawa-bawa sapi di sini. Enggak usah bawa-bawa burung tekukur. Enggak usah. Sebab Kristus telah menggantikan kita. Dan tidak ada makhluk lain yang bisa menggantikan kita. Selain Kristus. Bapak Ibu jemaat sekalian. Bagian yang kedua ini mengingatkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah Anak yang telah menggenapi karya keselamatan dan menjadi penebus kita. Nah, sekarang bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga mengenai Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus dan pengudusan kita. Rencana keselamatan sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Maka Roh Kudus itu memelihara semua orang percaya. Roh Kudus itu yang mempertobatkan. Supaya kita itu sadar dosa. Roh Kudus juga memberikan hidup yang baru. Hidup yang lama kita sudah tinggalkan. Hidup yang baru kita hidupi bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk menyesali dosa. Kadang kita itu kalau berdosa itu merasa diri itu ya maklum lah aku ini manusia berdosa. Ya kayak gini nih aku ini. Ya tolong diterima Tuhan ya gini nih. Tapi Roh Kudus beda. Roh Kudus itu memampukan kita itu sadar, ya betul saya manusia berdosa. Tapi kita itu insaf akan dosa, itu bedanya. Kalau orang lain mungkin, ya aku tahu aku berdosa. Tapi besok-besok gitu lagi ya. Sekarang kita ditolong oleh Roh Kudus supaya kita hidup di dalam manusia yang baru. Tidak lagi hidup di dalam manusia yang lama. Orang yang telah menerima Kristus dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Kemudian kita itu menjalani perjalanan hidup, seumur hidup untuk menjalani pengudusan dari Tuhan. Sekarang kita ada nggak yang sempurna? Mungkin di sini yang paling tinggi itu Pak Daniel ya misalnya ya. Kita anggap, Pak Daniel ini rohaninya paling tinggi. Pendeta satu-satunya yang hari ini hadir. Kak Erin lagi ada keperluan di luar kota. Pak Daniel, apakah Pak Daniel sempurna? Kudus? Belum ya Pak Daniel, belum. Karena nanti Pak Daniel pun masih dalam perjalanan pengudusan. Demikian juga dengan kita semua. Kita semua berjalan di dalam jalan pengudusan. Hari demi hari kita ditolong oleh Roh Kudus. Supaya hidup kita ini makin serupa Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini nanti kita akan pelajari di minggu-minggu yang akan datang. Maka kalau terpaksa nggak bisa datang ibadah di gereja sini, maka ikutlah live streaming lewat YouTube di minggu pagi jam 8. Tapi kalau benar-benar terpaksa banget nggak bisa hadir karena misalnya sakit, nggak bisa juga buka YouTube tepat di hari Minggu karena keperluannya sangat mendesak. Amat sangat mendesak ya, bukan dihimbau nih. Apabila ada yang sangat mendesak, maka ikutilah pada hari Senin, itu sudah bisa dibuka khotbah-khotbah yang sebelum-sebelumnya. Kalau ada yang kelewat, diikuti supaya ada kelanjutan, makin mengerti setiap poin yang ada. Nah, sekarang lanjut ya. Ada pertanyaan berikutnya itu gini. Loh Allah kan Esa, betul ya? Kalau Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Maka kenapa kok kita sebutnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Oh berarti Allah orang Kristen 3 ya? Pernah ditanya gitu? Sering ya biasanya. Kalau saya dulu sekolah di sekolah negeri begitu banyak macam agama. Kadang kita ditanya, oh Allah orang Kristen itu 3 toh? Lalu kalau saya dulu nggak ngerti,
Oh, piye ya? Oh, bingung. Tapi sekarang melalui katekismus Heidelberg, kita itu ditolong. Supaya kalau ada pertanyaan semacam ini, kita bisa menjawabnya dengan sederhana aja. Lah kok bisa? Kita bisa nyebutnya itu 3 Allah, Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Berarti Allahnya 3. Oh enggak, gini loh. Katekismus tolong kita ya. Kok bisa gitu? Karena Allah yang menyatakan diri di dalam firman-Nya. Itu jawabannya. Kalau misalnya kita kenalan sama orang, misalnya saya kenalan sama Cik Mecun. Cik Mecun ngomong, oh saya ini namanya Mecun, asalnya dari Surabaya. Lalu saya ngomong, oh enggak, dari Kediri, wong dulu jadi tanggoku udah lama gitu loh. Rumahnya di GG Permai udah lama, pasti kamu orang Kediri. Loh enggak, saya dari Surabaya. Enggak, kamu pasti orang Kediri, itu suaminya orang Kediri kok. Ini sebenarnya yang memperkenalkan diri siapa? Salah ya, berarti salah orang. Kalau misalnya kita ya gitu, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Tritunggal, sebagai pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Lalu kita ngengkel, enggak, Allah itu pasti pasti itu cuma satu saja nih. Itu sebenarnya salah itu, harusnya itu cuma satu. Atau sebaliknya, kita enggak sadar bahwa di dalam Alkitab Allah menyatakan diri sebagai 3 pribadi tetapi satu Allah, satu hakikat. Maka kita akan berpikir, oh iya ya, orang Kristen Allahnya 3, wah kita kayak agama-agama lainnya punya banyak dewa lah. Tidaklah demikian Bapak Ibu. Allah itu satu hakikat 3 pribadi. Satu hakikat 3 pribadi. Bukan 3 Allah. Jadi gampangnya gini. Allah Bapa itu Allah. Allah Anak atau Tuhan Yesus itu juga Allah. Allah Roh Kudus itu juga Allah. Itu maksudnya. Tetapi mereka di dalam satu kesatuan sama-sama Allah. Kalau bahasanya teologi itu tidak bisa dicampur, tapi juga nggak bisa dipisah. Sulit untuk kita mengerti. Lah tapi gimana? Tuhan menyatakan diri demikian di dalam Alkitab. Masa kita kayak tadi saya sama Cik Mecun. Masa kita yang ngengkel menurut apa yang menjadi nalar atau pengertian kita? Tentu saja tidak demikian. Maka kita bisa melihat di dalam Alkitab ada beberapa bagian yang menyatakan bahwa Allah itu menyatakan diri sebagai 3 pribadi. Salah satunya adalah yang paling sering kita dengar adalah dalam Amanat Agung, bukan? Di dalam Amanat Agung Tuhan Yesus berkata begini, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakannya. Demikian juga pernyataan di dalam Efesus 2 ayat 6-8 yang mengatakan begini. Yang walaupun dalam rupa Allah, ini maksudnya Tuhan Yesus ya, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa seorang hamba, dan seterusnya. Yang setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Waktu itu Tuhan Yesus datang, itu meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Berarti Tuhan Yesus pun adalah Allah. Firman Tuhan menyatakan demikian Bapak Ibu. Lalu ada orang yang bertanya, loh Tritunggal itu enggak ada tulisan Tritunggal di dalam Alkitab. Enggak ada. Benar Bapak Ibu. Secara literal di Alkitab itu enggak ada kata-kata Tritunggal. Tetapi sejak di dalam zaman perjanjian lama, Tuhan itu telah menyatakan diri sebagai pribadi yang Tritunggal itu. Dari Kejadian, Tuhan itu tidak ngomong cuma satu, tetapi kata yang dipakai itu adalah jamak. Yang menyatakan ada satu hakikat, tetapi 3 pribadi. Aduh, belum ngerti, enggak apa-apa. Saya juga butuh waktu bertahun-tahun, sekolah bertahun-tahun, setiap hari belajar hal yang sama. Supaya makin mengerti. Sedikit-sedikit, enggak apa-apa Bapak Ibu, tidak usah merasa sedih atau bingung. Terus pulang, aduh aku merasa berdosa soalnya enggak ngerti. Enggak usah ya, karena kita belajar ini bertahap. Nanti
Di dalam minggu-minggu yang akan datang kita akan makin memahami siapa Allah yang kita imani ini. Tapi hari ini mari kita belajar untuk mengenal Dia. Bahwa Dia yang telah memperkenalkan diri sebagai Allah Tritunggal. Kita bersyukur karena hal itu menolong kita supaya kita melihat segala pekerjaannya itu sangat luar biasa. Allah Bapa yang mengasihi kita seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Kristus yang rela berkorban menjadi penebus dan juru selamat kita. Roh Kudus yang menolong kita untuk menjadi hidup, menjalani hidup yang dikuduskan hari demi hari. Itu semua menjadi satu kesatuan yang menolong hidup kita, anak-anaknya ini supaya hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Tidak mudah menggambarkan konsep Allah Tritunggal memang. Kita gak bisa mengerti dengan sempurna siapakah Allah kita. Dia pribadi yang maha kuasa, dia pribadi yang sangat besar. Kita itu seperti segelas air ya, segelas air mineral yang cuma berapa? 250 mili, iya. Lalu kita ingin menampung lautan yang begitu luas di dalam gelas ini. Mungkin enggak? Enggak mungkin, enggak cukup. Pemikiran kita, pemahaman kita tidak cukup untuk mengerti secara keseluruhan Allah. Tetapi kita bersyukur karena firman Tuhan itu disediakan untuk kita. Dia telah memperkenalkan diri kepada kita. Supaya kita itu mengenal Dia. Sebagaimana Dia tunjukkan kepada kita. Gak usah cari-cari. Wah, maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Lalu kita mengangan-angan sesuatu yang tidak ada di dalam firman. Itu akan menjadi jebakan Batman buat kita. Jebakan yang gak ada jalan keluarnya. Maka kita bersyukur Dia yang memperkenalkan diri. Kita mengenal Dia seperti apa yang telah Dia nyatakan di dalam firman-Nya. Dan gak usah khawatir. Roh Kudus akan tolong kita Bapak Ibu. Sungguh Roh Kudus akan tolong kita untuk makin mengenal Dia. Dari hari ke hari. Dari setiap kali kita mendengar firman Tuhan. Dari kita membaca firman, kita akan makin kenal Dia. Supaya iman kita itu tidak penuh keraguan. Dan sekali lagi ingat, kita ditolong oleh doktrin pengajaran Kristen. Supaya kita bisa membedakan mana yang benar sesuai dengan firman. Dan mana yang sudah belok dari kebenaran firman. Sehingga kita bisa ditolong dan tidak disesatkan oleh berbagai pengajaran yang ada di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, kita akan berdoa.